Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sekina Lucia Stephen Abdullah. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik, suatu tema yang sangat-sangat menarik untuk dapat kita ketahui bersama, yaitu tentang intisari Alkitab, yang mana topik yang pentingnya adalah C7SY, yang dimana C adalah ciptaan, masa penciptaan, 7 adalah yang di dalamnya ada 4 tokoh dan 3 komunitas, lalu S adalah masa senyap, dan Y adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu ciptaan. Kalau kita lihat bersama bahwa dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, kalau kita membuka Alkitab kita, mana di bagian ini kita dapat melihat, kita dapat membacanya bahwa segala sesuatu, segala permulaan dimulai, yaitu penciptaan manusia pertama, dosa pertama, Injil pertama, keluarga pertama, bahkan pembunuhan yang pertama, janji pertama, dan Menara Babel. Itu semua dimulai. Segala permulaan dimulai. Juga ada banjir besar dan pelangi. Semua dimulai daripada pada masa ciptaan ini. Dan mari kita masuk pada topik yang kedua, yaitu 7, yang di dalamnya ada 4 tokoh dan 3 komunitas. Kita masuk pada 4 tokoh yang ada, tapi sebelum itu kita mulai dari 2 tokoh yang pertama, yaitu Abraham dan Yusuf. Kita lihat dari awal cerita Abraham, di mana bermula dari Teluk Persia di kota Ur Kasdim. Di kota Ur Kasdim kuno, mana Abraham dan keluarganya tinggal di pusat yang kebudayaan kuno di lembah Mesopotamia, yang perkiraan waktu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Dan juga di situ permulaan program Allah, yaitu perjanjian Allah, perjanjian Abraham, atau kita bisa sebut PA, TBB, tanah benih berkat, mana perjanjian yang tidak bersyarat antara Allah dan Abraham. Juga kita lihat perjalanan imam dari seorang Abraham. Kita tahu bersama ceritanya. Juga kita melihat ada keturunan Abraham yang kita tahu juga bersama. Keturunan Abraham ada Ishak dan ada Ismail. Juga kita masuk pada Yusuf yang ada di Mesir, dan disitulah dimulai awal perbudakan di Mesir. Sedikit kesimpulan dari cerita Abraham dan Yusuf yang dapat kita ambil, mana merupakan awal dari kisah di Alkitab. Abraham dan Yusuf ini merupakan awal cerita awal di Alkitab, yang dimana Allah memulai perjanjian tentang keselamatan melalui Abraham, lalu janji keselamatan itu diteruskan oleh Ishak, Yakub, Yusuf, lalu ke bangsa Israel. Nah, kita masuk pada 2 tokoh yang terakhir, yaitu Musa dan Yosua, yaitu dimana Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, atau kita bisa sebut Exodus. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, yaitu 10 hukum Taurat. Kita tahu bersama di dalam Keluaran pasal 20 kita dapat membacanya. Juga di situ terdapat Kades Barnea dan 12 pengintai. Lalu kita juga dapat melihat merupakan akhir hidup dari Musa. Kita tahu bersama bahwa Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian yang ada.
dan kesimpulan secara menyeluruh dari Abraham sampai Yosua, mana Abraham dan Yusuf kita ketahui sekitar 2000 sebelum Masehi, Musa dan Yosua sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan dari kisah inilah menunjukkan perjalanan besar bangsa Israel, yang dimana dari perbudakan, pembebasan, hukum dan penyembahan, ketidaktaatan, dan hukuman, hingga pada akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, puji Tuhan, kita masuk pada 3 komunitas, yaitu AKP, yaitu A adalah anarki, K adalah kerajaan, dan P adalah pembuangan. Kita masuk pada anarki, yang adalah pada saat itu adalah zaman hakim-hakim atau zaman para hakim-hakim atau periode hakim-hakim. Dan sejak kita tahu bahwa keadaan berubah sejak Yosua meninggal, tidak ada pemimpin nasional yang bangkit sehingga suku bangsa melakukan apa yang menurut mereka benar. Dan kita masuk pada K, yaitu kerajaan, di mana rakyat mereka meminta untuk adanya seorang raja supaya mereka bisa seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi mereka meminta raja agar mereka dapat seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita tahu bahwa raja-raja Israel ada 3, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Kita tahu bersama bahwa raja-raja Israel yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Nah, dan kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu adalah P atau pembuangan. Mana pembuangan adalah bangsa Yehuda yang hidup di Babel selama 70 tahun. Maka di sanalah muncul nabi-nabi seperti Daniel dan Yehezkiel. Nah, kita masuk pada bagian S yang adalah senyap, yang kira-kira sekitar 500 sebelum Masehi, tahun 500 sebelum Masehi, yang mana adalah masa sekitar 500 atau 400 tahun antara perjanjian atau antara akhir dari perjanjian lama sekitar 500 sebelum Masehi dan awal perjanjian baru yang adalah kelahiran Yesus Kristus. Juga di sana adalah tokoh dan peristiwa yang besar. Juga ada kitab-kitab apokripa. Selama masa ini muncul 15 kitab. Juga ada kekaisaran Romawi yang mengambil alih setelah Yunani. Romawi menjadi kekaisaran yang besar berikutnya. Juga kemajuan ilmu dan teknologi. Dan ada 4 hal penting dari periode senyap. Juga hingga akhirnya selama 400 tahun atau 500 tahun senyap ini, Allah tampak diam, tetapi sebenarnya ia sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk dunia. Jadi ia diam bukan berarti ia tidak bekerja. Puji Tuhan, kita masuk pada topik yang terakhir yang sangat menarik untuk kita bahas adalah tentang Yesus. Yang dimana Yesus adalah fokus utama dari semuanya. Yesus Kristus yang adalah pusat dari seluruh Alkitab, mana penggenapan janji Allah baik dari kepada Abraham, Daud, dan umat manusia. Juga kelahiran yang digenapi dari janji Allah yang lahir oleh Roh Kudus. Pelayanan Yesus, ia mengajar, ia menyembuhkan dan menunjukkan kuasa Allah. Juga kita lihat kematian
korban tebusan dosa. Yesus mati yang menebus dosa-dosa kita. Juga kita lihat kebangkitan yang merupakan bukti kemenangan atas maut. Bukti kita, Yesus menang atas segala maut. Juga kita lihat kenaikan mana yang memerintah di sisi Allah. Dan juga ada kedatangan kembali yang berarti atau yang adalah ia menggenapi kerajaan Allah. Yesus menggenapi 4 perjanjian besar, yaitu Abraham, itu berkat, tanah atau warisan sejati, juga Daud yang adalah raja kekal, dan baru atau hubungan baru dengan Allah. Juga yang terakhir adalah makna teologis dan praktis seluruh Alkitab berproses kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu semua berproses kepada Yesus. Puji Tuhan, demikianlah penyampaian dari saya tentang intisari Alkitab atau C7SI yang ada. Kiranya dapat memberkati kita semua dan kiranya dapat boleh kita pahami. Puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.